Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yurike. Di sini saya akan membahas mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki maupun perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariat. Dalil yang membahas mengenai zakat fitrah. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Rasulullah SAW bersabda, zakat fitrah merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji, dan bantuan makanan untuk para fakir miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat zakat fitrah: beragama Islam, merdeka atau bukan golongan dari budak, mampu atau berkecukupan, balik dan berakal sehat, memiliki waktu wajib zakat. Syarat zakat mal: harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Harta yang dimiliki harus kepemilikan penuh, tidak memiliki utang, mencapai haul dan nisab, kecuali zakat peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan, jasa, serta zakat rizak atau rikas, kepemilikan sempurna terhadap harta. Waktu pelaksanaan zakat fitrah. Waktu wajib untuk membayar zakat fitrah adalah saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Waktu sunnah yakni sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Waktu mubah yakni pada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan zakat mal. Untuk zakat mal, baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga dan tabungan, dikeluarkan sekali dalam setahun, kecuali dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen, dan kalau mencapai nisab yakni sekitar 653 kg beras. Miqdar pada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa. Namun beras ataupun makanan pokok tersebut dapat digantikan ke dalam bentuk uang. Sedangkan untuk nisab zakat mal 25 gram emas, kadar zakat mal 2,5% dengan cara menghitungnya 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Sedangkan untuk mustahik zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu fakir dan miskin, sedangkan untuk zakat mal, fakir, miskin, amil, mualaf, rikab, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya komoditi yang ada pada zakat mal, yaitu emas atau perak, pertanian, peternakan, pertambangan, perdagangan, dan profesi. Zakat emas. Zakat emas atau perak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang muslim ketika jumlahnya sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul. Nisab emas sendiri sebesar 20 dinar emas atau bisa setara dengan 85 gram, sedangkan untuk nisab perak adalah 595 gram. Sedangkan untuk haul zakat emas ialah harus sudah melewati masa kepemilikan selama 1 tahun tanpa dijual atau digadaikan. Zakat pertanian. Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal. Objeknya itu meliputi tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, biji-bijian, umbi-umbian, dan bahkan buah-buahan. Ketentuan zakat pertanian mencapai nisab yaitu sekitar 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok. Sedangkan jika selain makanan pokok, maka nisabnya disamakan dengan makanan pokok paling 2/2 umum di daerah. Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka zakatnya 10%. Sedangkan kadar zakat jika diairi dengan cara disiram, maka wajib zakatnya itu sebesar
5%. Selanjutnya zakat pertambangan. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil dari penambangan yang dilakukan. Pada tabel di samping dijelaskan bahwa jenis barang tambang emas itu nisabnya senilai 80 gram emas, kadar zakatnya 2,5%, waktu penyerahannya tam. Sedangkan untuk perak senilai 595 gram perak, kadar zakatnya itu 2,5%, waktu penyerahannya itu setiap tahun. Untuk tambang selain emas dan perak atau platinum, besi, tembaga, dan lain-lainnya, nisabnya itu sama seperti nisab emas, yaitu kadar zakatnya itu 2,5%, waktu penyerahannya itu ketika diperoleh. Sedangkan untuk batu-batuan seperti batu bara, marmer, granit, dan lain-lainnya, nisabnya sama seperti nisab emas, kadar zakatnya itu 2,5 kilo, waktu penyerahannya ketika diperoleh. Sedangkan minyak dan gas bumi nisabnya itu sama seperti nisab emas 2,5 kg. Sedangkan untuk waktu penyerahannya itu ketika diperoleh. Yang terakhir itu zakat peternakan. Zakat hewan ternak perlu dipahami dahulu bahwa hewan ternak yang wajib dizakati hanyalah 3, yakni unta, sapi, dan kambing. Namun itu bukan berarti hewan ternak lainnya tidak wajib dizakati. Jika diniatkan untuk diperdagangkan, maka akan masuk dalam hitungan zakat barang dagang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.